Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bapak pada mata pelajaran bimbingan TIK. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pengenalan perangkat keras penyimpanan data atau bisa disebut dengan storage device komputer. Sebelum mulai pelajaran pada pagi hari ini, silahkan baca doa terlebih dahulu. Baik, jika sudah, kita akan lanjutkan pada materi. Perangkat keras penyimpanan data atau storage device merupakan perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data berupa file, folder, dokumen, foto atau gambar, video, dan lain-lain. Nah, di sini ada beberapa contoh data atau file yang bisa kalian lihat. Di sini ada file atau data dalam bentuk foto, kemudian ada dokumen dalam bentuk dokumen Word, kemudian di sini ada file dalam bentuk video. Perangkat keras penyimpanan data storage device berdasarkan jenisnya bisa dibagi menjadi dua, yaitu storage device internal dan eksternal atau removable disk. Nah, storage device internal merupakan perangkat atau media penyimpanan data yang tersemat atau menyatu di dalam personal komputer atau CPU. Contoh dari perangkat ini adalah HDD atau hard disk drive internal. Nah, di sini kalian bisa lihat ada untuk tampilannya. Harddisk ini ukurnya sekitar 3,5 in, kemudian kapasitas penyimpanannya macam-macam, ada yang 160, 320, 500, 750 GB ya, kemudian 1 tera, 1,5 tera, bahkan sampai 2 tera ada. Kemudian selanjutnya adalah SSD atau solid state drive. Nah, ini SSD ini adalah pengembangan dari media penyimpanan. Dia mengambil inisial melalui seperti flash disk. Penyimpanannya disimpan melalui microchip sehingga SSD ini lebih lebih dingin, tidak sepanas dengan HD. Jika HD ini penyimpanannya melalui cakram, di mana dia selalu berputar sehingga selain dia panas, dia juga agak bising. Kemudian dari transfer rate-nya sendiri, SSD jauh lebih unggul, dia lebih cepat, lebih tahan panas. Ya, selanjutnya storage device eksternal merupakan perangkat atau media penyimpanan yang tidak menyatu atau bisa lepas pasang pada personal komputer atau CPU. Contoh dari perangkat ini adalah HDD atau hard disk drive eksternal, flash disk, CD drive, dan floppy disk atau disket.
Nah, di sini ada contoh dari HDD atau hard disk drive eksternal. Untuk menggunakan hard disk ini, kalian tinggal mengkoneksikannya saja melalui USB atau port USB, baik di komputer kalian maupun di laptop kalian. Nah, untuk kapasitas dari hard disk eksternal ini sama seperti internal. Kemudian untuk ukurannya lebih kecil, sekitar 2,5 in. Untuk kecepatannya sama saja, tergantung dari versi dari USB-nya, apakah USB 2.0 atau USB 3.0, itu mempengaruhi dari kecepatan transfer rate-nya. Nah, ini salah satu contoh dari media penyimpanan eksternal, yaitu CD atau DVD drive. Nah, untuk ini adalah alat untuk membaca dan menulis atau menyimpan data ke dalam CD. Ini disebut drive, CD dan DVD drive. Nah, CD dan DVD drive ini terdiri dari dua versi, ada yang versi atau tipe CD atau DVD R atau CD dan DVD RW, dimana CD dan DVD RW itu fungsinya untuk rewind, dia bisa membaca dan menulis atau mengisi data ke dalam cakram CD ini. Sedangkan DVD atau DVD R itu fungsinya hanya bisa membaca isi dari CD atau DVD. Nah, kemudian inilah tampilan dari cakram atau CD dan DVD. Nah, CD dan DVD ini ada dua versi juga, sama seperti drive-nya, ada yang R dan ada RW. Yang R hanya read atau read only atau membaca saja, sedangkan RW bisa membaca datanya atau bisa ditambahkan datanya, menyimpan data ke dalam cakram DVD. Nah, untuk CD kapasitasnya sekitar 700 MB, sedangkan untuk DVD bisa sampai 4 GB. Nah, selanjutnya ini contoh dari media penyimpanan eksternal, yaitu floppy disk atau disket dan floppy drive. Floppy drive ini adalah alat untuk membaca dan menyimpan data ke dalam disk atau disket ini. Nah, untuk zaman sekarang sudah tidak menggunakan ini lagi, di komputer sudah tidak tersematkan ini lagi. Untuk sekarang karena sudah ada media penyimpanan yang baru seperti flash disk, kemudian hard disk eksternal, itu kapasitas penyimpanannya sudah jauh lebih besar dari disket. Disket ini hanya bisa menyimpan beberapa MB gitu. Demikian yang bisa Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambah wawasan kalian, memberikan manfaat bagi kalian. Selamat belajar dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.